Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun, sebelum kita lanjut membahas materi tersebut, kami akan memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 agama 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ayuda Sofianti, dan 2 orang teman saya, Najla Mutia dan Nur Ayasa Janata. Oke, sebelum lanjut, kita akan menyaksikan sebuah video yang berhubungan dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Salah satunya dalam contoh pelanggaran hak asasi manusia. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini, Ustaz. Ya. Hati ya, pulangnya jangan Ya. kesal. Malu ya. Oh iya. Ya, hati ya. Bisa? Kamu sakit? Macet banget kamu. Ada masalah? Ingin kamu? Hati ya, cepat sembuh. Kamu gak boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya maaf, makasih Axel. Ya sama-sama. Ingat gak? Kita Baguslah akunya ya tuh, bagus. dalam Pada bab pertama ini, ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia.
Lalu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia. Lanjut ke konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini ada makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, serta alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya ada makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lanjut ke ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hakiki, yang artinya hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu yang kedua ada universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau yang lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan hak. Lanjut pada pembahasan subbab kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Dan nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terdapat cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Di sini disajikan contoh-contoh dari nilai dasar Pancasila. Yang kedua ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila yaitu pedoman untuk pelaksanaan kelima sila Pancasila yang bersifat lebih khusus dibandingkan nilai dasar Pancasila yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J. Lalu yang kedua ada TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Lalu ada ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres. Ketiga, ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah tertera contoh-contoh dari masing-masing sila serta nilai praktisnya. Masuk ke subbab ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia, di mana didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, dan sikap intoleran. Lalu faktor internalnya yaitu yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi di antara masyarakat. Yang kedua ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September tahun 1984. Yang kedua ada penyerbuan kantor Partai Demokrat tanggal 27 Juli tahun 1996. Yang ketiga ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei tahun 1998 dan bom di Bali tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan 1 Oktober tahun 2005. Masuk ke dalam subbab terakhir yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan Komnas HAM. Di sini, Komnas HAM memiliki wewenang untuk yang pertama, melakukan perdamaian antara pihak yang berselisih, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan,
menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Lalu, dengan pembentukan instrumen HAM. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yaitu, yang pertama, ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Lalu yang ketiga, dikeluarkannya Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM di sini bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat serta berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Yang kedua, ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia yang disajikan dalam tabel contoh di gambar tersebut. Sampai di sini penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.